Kepingin jadi aktor ataupun aktris? Mau tahu caranya? Langsung aja, ini videonya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Surya Depari. Saya adalah seorang pemain FTV, sinetron, dan pernah beberapa kali menyutradarai reality show dan juga casting director. Banyak banget yang bertanya sama saya, gimana sih caranya jadi aktor ataupun aktris? Gimana sih caranya acting? Dulu, daftar PH-nya di mana aja? Dulu awalnya gimana sih? Bahaya kan nggak kalau jadi aktor ataupun aktris? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan dari teman-teman ya, ketika saya lagi di lokasi syuting ataupun lagi kongko-kongko atau ngobrol sama teman-teman yang lain. Semuanya itu akan saya bahas tuntas di sini, satu persatu. Kalau gitu ikutin terus videonya ya teman-teman. Seseorang dikatakan aktor ataupun aktris itu karena mereka telah bermain dalam suatu FTV, sinetron, ataupun iklan teman-teman. Kok bisa ya mereka bermain dalam suatu film, sinetron, FTV, iklan kayak gitu? Karena mereka lolos casting teman-teman. Nah, apa itu casting? Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya pengen menjelaskan, teman-teman juga bisa kok kalau pengen jadi aktor ataupun aktris seperti mereka. Bisa banget. Caranya gimana? Caranya dengan ikut casting dan lolos casting teman-teman. Kalau teman-teman pengen lolos casting, tentunya teman-teman harus paham dulu apa yang namanya acting. Ya teman-teman harus belajar acting dulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus paham dulu apa artinya acting. Acting itu adalah sebuah seni peran melalui gerak, mimik, dan ekspresi yang memerankan sebuah karakter ataupun tokoh tertentu teman-teman. Nah, jadi untuk bisa acting, teman-teman harus belajar acting dulu. Untuk belajar acting, teman-teman bisa melalui sanggar, ataupun teater, ataupun kelas-kelas acting, ataupun kursus-kursus acting yang ada ya teman-teman. Teman-teman bisa cari sih melalui googling, ataupun bisa tanya ke teman-teman sendiri. Salah satu cara berakting itu dengan cara berimajinasi teman-teman. Kalian harus bisa membayangkan. Membayangkan apa? Misalkan acting sedih. Kalian harus membayangkan kejadian-kejadian yang sedih. Nah, kalian harus ubah suasana hati kalian menjadi sedih walaupun saat itu kalian tidak sedang sedih. Bagaimana caranya? Dengan kalian konsentrasi dan fokus. Kalian bayangkan kejadian-kejadian sedih yang pernah kalian alami. Seperti itu teman-teman. Nah, kalian harus konsentrasi. Caranya konsentrasi bagaimana? Untuk bisa masuk ke dalam suasana sedih yang teman-teman alami. Nah, teman-teman harus atur nafas, kosongkan pikiran. Ya, atur nafas, tarik nafas dalam-dalam. Seperti itu. Dan teman-teman kosongkan pikiran. Kalian fokus kepada kejadian sedih yang kalian alami saat itu. Sebagai contoh, saya pernah saat itu syuting suatu FTV ya teman-teman. Jadi saya dapat peran sedih. Dialog saya tuh sedih. Padahal saat itu tuh saya sedang senang-senangnya teman-teman. Gimana nggak senang? Honor saya baru turun. Dapat peran sedih. Dialog saya sedih. Nah, gimana cara saya saat itu yang saya sedang mood saya tuh sedang senang ya kan, dengan gembira gitu kan. Senang banget. Kita ubah jadi sedih. Nah, cara saya saat itu yaitu dengan saya membayangkan kejadian-kejadian sedih yang saya alami teman-teman. Nah, kebetulan saya ada satu kejadian dulu, saya punya binatang saya mati, dan kebetulan itu binatang kesayangan saya. Saya sedih banget teman-teman. Nah, saya membayangkan kejadian itu gitu. Saya kembali kejadian itu ke saat itu terjadi. Jadi kita membawa suasana hati kita masuk ke dalam suasana sedih itu teman-teman. Jadi otomatis kita akan terbawa menjadi sedih.
Rasa sedih itu akan keluar terpancar dari ekspresi kita. Dengan seperti itu, ketika sutradara bilang action, kita sudah siap teman-teman berakting gitu. Kalau saya dulu sering banget browsing dan googling ya teman-teman. Saya cari lokasi-lokasi PH itu di seluruh Jakarta ini di mana aja sih. Dan begitu saya tahu lokasinya, saya datangin satu persatu teman-teman sambil saya bawa profil dan biodata saya. Nah biasanya saya temuin tuh resepsionisnya. Nah kalau kita beruntung dan resepsionisnya baik, ya kita akan dikasih tahu hari dan jam castingnya. Tapi sering juga sih kita nggak dikasih tahu apa-apa. Ya itu hal yang biasa sih teman-teman, namanya juga usaha kan ya. Kalau saya nggak dikasih tahu info dan jam castingnya, ya saya titip aja teman-teman profil dan biodata saya di kantor itu. Semua PH saya datangin dan seperti itu. Saya masukin semua profil dan biodata saya. Logikanya masa sih dari 10 PH yang ada, satu aja nggak kepanggil, ya kan? Nah, jadi kita positive thinking aja teman-teman. Dan ternyata benar teman-teman. Setelah 3 bulan, salah satu PH memanggil saya untuk datang casting. Akhirnya saya datang casting. Saya pikir waktu itu setelah casting saya bisa langsung syuting teman-teman. Ternyata nggak juga. Saya masih nunggu lagi tuh, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Akhirnya sebulan lewat. Akhirnya barulah saya dipanggil kembali. Saya pikir saya akan syuting nih, karena saya udah lolos casting kan yang kemarin di PH tersebut. Akhirnya saya datang kembali ke PH tersebut. Sesampainya saya di sana, saya ketemu resepsionisnya, saya disuruh tunggu lagi. Lalu nggak berapa lama saya dipanggil, terus saya disodorkan beberapa kertas teman-teman. Saya baca kertas itu apa? Ternyata perjanjian kontrak. Nah, jadi ternyata saya itu dipanggil ke kantor PH tersebut untuk tanda tangan kontrak teman-teman. Akhirnya saya baca dulu isi perjanjian kontrak tersebut. Saya pahami betul-betul, lalu saya tanda tangan kontrak. Setelah itu, saya tidak langsung syuting teman-teman. Saya kembali pulang ke rumah. Saya pikir, kok saya nggak di syuting-syuting ya? Apa emang begini kali ya? Ya sudahlah, saya tunggu aja teman-teman. Dan ternyata benar, nggak nyampe seminggu, saya dikontak kembali untuk syuting, datang langsung ke lokasi. Nah, jadi begitu ya teman-teman, urut-urutannya. Setelah kita casting, kalau kita lolos, kita akan dipanggil kembali ke PH tersebut untuk tanda tangan kontrak. Nah, kalau sudah tanda tangan kontrak, kita juga nggak langsung syuting teman-teman. Kita akan dipanggil kembali untuk syuting. Biasanya sih 2-3 hari setelah tanda tangan kontrak, bisa juga lebih sih teman-teman ya, tergantung produksi apa yang cocok buat kita. Nah, jadi begitu urut-urutannya. Saat itu saya masukin biodata dan profil saya ke Multivision, ke MD Entertainment, ke Soraya Entertainment, ke Mega Kreasi Cinema, ke mana lagi ya? MNC Picture, Cinema Art. Itu yang saya ingat sih, kalau saya nggak salah. Pertanyaan ini sering banget saya dengar ya teman-teman. Jadi kita itu syuting, kita dibayar, bukan kita membayar teman-teman. Saya ulangi, kita dibayar, bukan membayar. Nah, tapi tentunya setelah kita dikontrak dulu ya teman-teman dari PH-nya. Jadi teman-teman jangan mau tuh nerima tawaran dari pihak manapun yang mengatasnamakan PH untuk ikut syuting harus mengeluarkan uang dengan jumlah sekian. Itu nggak benar teman-teman. Itu penipuan. Oke teman-teman, itu tadi videonya ya. Gimana? Sudah jelas kan ya teman-teman? Kalau masih ada kurang jelas, langsung aja ditanyakan, tulis di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk kasih subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.